Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Lazuar di Beta Konsep. Salam ngedok. Oke guys, masih di hari terakhir di tahun 2020. Ini lapak sepi hari ini. Kita mau ngevlog nih. Mau bikin video. Pas banget ada half moon Avatar lagi naik. Gue bakal ngasih tips atau enggak ngasih sedikit lah solusi buat teman-teman yang punya half moon biar half moonnya nggak rusak lagi cuaca kayak gini. Oke, sebelum gue mulai, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya biar channel ini lebih maju dan gue bisa share tentang ikan cupang sama kalian. Oke guys, jadi ini ada half moon yang cukup langka kali ya, Avatar. Oh, ini yang versi merahnya ya, kayak red vampire. Ini masih bahanan, masih di ukuran medium minus, 3 bulanan lah ya. Sebelumnya gue udah pernah beli ya di video yang ini nih tuh, tapi karena mati. Nah makanya sekarang gue beli lagi, gue mau buat breeding nih guys. Nih warna cakep ya, udah ada biru-birunya tuh. Oh, ukurannya masih medium minus, dia masih masih mutasi ya. Ini yang udah rintik-rintik baru satu nih anak. Tuh, jadi gue mau ngasih tips nih untuk perawatan half moon. Gue pakai toples 3 liter sama ramuan yang kemarin, ramuan Petralet. Kalau untuk half moon ada di farm gua, tapi nggak banyak. Kita cuma breeding 2-3 pair aja untuk khusus yang warna-warni ya. Ya namanya kita pemain ikan, kita harus punya juga yang ekor lebar, tapi half moon biasa ya, bukan half moon giant. Serit juga ada, cuma iseng-iseng paling punya 1 pair. Nah di sini gue mau ngasih tips nih guys buat teman-teman yang punya rawatan ekor panjang. Oke guys, ini tipsnya ada 5, jangan di skip-skip ya, lu tonton sampai habis. Untuk pertama nih, kalau misalkan kita ngerawat half moon ya, yang kita harus perhatiin ini kualitas air. Kualitas air harus bagus karena half moon atau enggak serit ya yang mempunyai ekor agak lebar itu sensitif banget. Kalau misalkan airnya nggak bagus, dia gampang robek. Apalagi cuaca lagi nggak enak atau enggak lu salah kasih makan, lu kasih cacing-cacingan, dia bisa gampang sobek. Jadi untuk yang pertama kualitas air. Kualitas air ini gimana caranya? Lu bisa setting. Misalkan pakai yang kayak kemarin ya. Ini gue pakai racikan yang kemarin, model Petralet. Tuh, ini pakai ketapang tapi ketapangnya tipis aja. Emang nih ketapangnya lagi nggak terlalu coklat. Ketapangnya segini aja. Untuk racikan seperti itu di sini. Mungkin di tempat teman-teman beda-beda ya. Karena kan kualitas air beda-beda, ada kualitas air yang dingin. Mungkin tempat lu di daerah dekat pantai, airnya rada asin. Nah, itu tinggal settingannya aja. Makanya hal yang pertama, kalau kita punya cupang yang ekor lebar, terutama half moon atau enggak serit, kita harus perhatiin kualitas air. Untuk yang kedua, tips merawat cupang half moon ini pergantian air. Airnya gantinya berapa kali sih? Kok ikan lu nggak robek sih walaupun ukurannya udah gede, udah XL gitu? Kalau dari sepengalaman gue sih ya, maksimal nih pergantian air untuk cupang half moon atau enggak serit 5 hari sekali. Itu maksimalnya. Kalau lu ganti airnya lebih cepet, kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu lebih bagus. Karena ya balik lagi, air ini yang berperan penting untuk ekor ya, biar nggak robek dan nggak rusak gitu. Soalnya half moon nih kalau udah rusak nih, lu beli half moon misalkan harga 100.000, ekor gede. Begitu dia sobek dikit, udah jual bocah pasti. Kalau nggak 5.000, 10.000. Bahaya di situ. Mungkin di sini teman-teman pada takut ya miara half moon karena satu, air gue jelek nih, gue nggak bisa ngerawat half moon. Terus ada yang bilang gini, kenapa sih lu nggak main half moon? Gampang robek bang, gue belum bisa ngerawatnya. Nah makanya tips yang kedua ini gue kasih tahu, pergantian airnya harus cepat, maksimal 5 hari. Kalau nggak 3 hari lah lu harus ganti air. Dan juga pertumbuhannya pasti lebih bagus kalau lu ganti airnya 3 hari sekali, ganti air full ya, jangan disifon.
Kalau untuk half moon serit kita ganti air full. Next, yang ketiga nih guys, tips merawat cupang half moon. Yang kita harus perhatiin, pakan. Half moon ini sangat rentan kalau misalkan lu kasih pakan cacing-cacingan ya, kayak bloodworm atau enggak casut. Dia tuh biasanya lebih butuh pakan yang alami, pakan protein seperti kutir dan jentik. Lebih identik ke situ. Tapi kalau misalkan lu emang lagi kepepet, ya bolehlah pakai pakan instan. Sekali atau 2 kali nggak ngaruh. Tapi kalau misalkan lu kasih dia full seminggu pakan instan atau enggak casut, cabek, cacing beku, bloodworm, itu berbahaya. Bikin ekornya kendor. Bukan ekornya rusak ya, ekornya kendor. Yang awalnya dia bukaannya 180 derajat, tiba-tiba dia agak mundur gini. Kalau ganti airnya telat, dia juga seperti itu. Untuk tips yang keempat, ini ukuran soliter, ukuran toples. Biasanya half moon dia membutuhkan tempat yang lebih besar, seperti giant. Bedanya plakat sama giant kan giant lebih besar. Nah, dia harus punya tempat yang lebih besar. Seperti giant, bedanya plakat sama giant kan giant lebih besar. Nah, dia harus punya tempat yang lebih besar. Kalau misalkan ikannya masih baby, it's okay lah, lu taruh di toples gitu, ukurannya masih SS plus. Tapi kalau dia udah nyampe size M, minimal akuarium yang dia pakai akuarium panjangnya 30 cm. Akuarium yang panjangnya 30 cm ini seperti ini. 30, tingginya 25, lebarnya 15 guys. Akuarium ini biasanya untuk merawat ikan cupang giant. Di tempat gua yang baru nih, sekarang juga ada, cuma beda tingginya aja. Tingginya agak pendek 5 cm kalau untuk yang sekarang di tempat yang baru. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhan ekornya biar nggak robek, dia membutuhkan ruangan, butuhkan tempat, toples yang lebih besar. Berhubung ikan yang sekarang gua videoin, dia masih ukurannya nanggung ya, di S plus atau enggak M-min, jadi gua taruh di toples 3 liter dulu. Kalau gua mau cepet lebih besar, ya gua taruh di akuarium 30. Cuma akuarium 30 gue lagi banyak giant guys. Untuk pergerakan dia sangat mempengaruhi. Bahkan pemain kontes gue sharing-sharing, lu gimana sih ngegedein half moon? Gue taruh ember gitu. Dia pakai ember cat 25 kilo guys, yang kayak gini. Oh, dia ngerawatnya di situ sembari dijanturin, dikasih botolan. Jadi semakin gede tempatnya, dia semakin ekstra. Mungkin kalau disamain sama giant bisa lah ya. Untuk tips yang terakhir nih guys, pola makan cupang half moon. Lo harus perhatiin, ini sedikit berbeda dengan cupang-cupang lainnya. Ketika plakat dikasih casut, dikasih bloodworm, it's okay aja. Giant dikasih cacing-cacingan, it's okay aja. Tapi kalau misalkan half moon, dia makannya tuh pagi kutir, siang jentik. Pagi jentik, siang kutir. Biasanya kalau emang kepepet, gua nggak punya pakan, gua nggak punya nggak punya pakan alami, pakan yang gerak, gua kasih baby shrimp atau enggak gua kasih pelet. Ya pelet model apa aja lah, pokoknya yang kualitasnya tuh udah lumayan. Jangan lu pakai pelet yang biasa, bahaya juga. Pagi gua kasih makanan instan kayak pelet atau enggak baby shrimp, lalu siangnya gua kasih makan yang alami, jentik atau enggak kutir. Jadi emang rada bener-bener ekstra dari sisi air, sisi kualitas pakan, pergantian air. Untuk ngerawat cupang half moon bisa rapi gitu dalam ukuran gede tuh agak susah guys. Ya mungkin beberapa pemain ya, kalau misalkan di kontes itu pas baby kita salon dulu, kita rapihin, kita bikin bener-bener bulat, kita pola namanya ya, kita pola. Nah, kita tinggal gedein. Nanti gedenya enak. Itu kadang-kadang kan ada analnya yang kurang atau enggak dorsalnya terlalu tinggi, dorsalnya goyang. Itu bahaya juga, guys. Oh iya, ada satu lagi nih tips dari gua. Kalau lu punya half moon, jangan lu buka sekat penuh. Kayak gini contohnya. Ini sekat ya. Lu bukanya setengah aja, buka setengah gini. Karena kalau lu buka sampai atas, nanti dorsalnya tuh ngelewatin air, dorsalnya gampang patah. Itu bahaya juga. Biasanya kalau misalkan soliter itu dilakbanin guys. Ini dilakbanin segini.
pakai lakban coklat, biar dia nggak ngedoknya tuh terlalu atas. Kalau dia ngedoknya terlalu atas, lu buka skat full, dorsalnya bisa patah. Dorsal itu ekor yang atas ya, dorsalnya bisa patah, bahaya. Dia rentan banget. Gimana ngerawat half moon? Gampang nggak? Kalau dibilang, gue jujur-jujuran aja ya, harga half moon tuh nggak terlalu mahal dibanding plakat. Tapi semenjak fotografer mulai main half moon, mulai fotoin half moon di medsos ya, terutama di Instagram, harga half moon sekarang lumayan loh. Emang ya popularitasnya nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu ini. Tapi kalau misalkan gue lihat nih, banyak fotografer ngincer-ngincer half moon buat di sesi foto apa gimana, gue nggak tahu lah. Karena ketika dia lagi flaring, lagi ngebuka, itu enak banget untuk difoto. Ini ada beberapa ikan gua yang difoto ya sama kawan gua, PSDN Beta nih, lu bisa lihat, cek lah di Instagramnya. Ikannya Bang Iqbal difoto sama temen gua. Tapi ini ikan di rumah gua, ikan di farm, gue yang ngerawatin. Menang juara 2, kayak gini contoh fotonya. Nah ini juga ada beberapa foto yang udah difoto nih half moon, loh, keren kan? Jadi gue cukup tertarik juga main half moon, apalagi yang ini half moon avatar. Dan gue nggak tahu nih mau dibawa kemana half moon avatar ini. Soalnya kemarin gue beli male udah gede, mau dibreed mati. Sekarang gue beli lagi, sekali gue beli banyak, dia nggak kasih gue female guys. Takut kali ya gue breed. Dia bilang gue nggak jual female. Berapa female dijual gak? Berapa lah dah? 1 juta lah, nggak mau dia dijual. It's okay. Berarti kita lariin ke warna lain. Ya lu pasti tahu lah, gue mau lariin ke warna apa, ya kan? Lu tungguin di konten berikutnya. Sembari ini ikan kita tungguin gede. Ikan masih size S+, masih emin, perjalanan masih jauh. Doain aja ikannya sehat sampai gede, sampai ukuran M, lalu kita breed. Lu tahu kan gue punya female apa? Tahu kan gue punya female half moon apa yang biasa gue ternak? Nanti gue crossing guys. Tas. Nah, mungkin itu untuk next project, next video di akhir Januari mungkin baru bisa di breed. Sekarang gue lagi rajin-rajinin ganti air biar size-nya tuh mulur, biar size-nya gede, biar dia sobuh, biar dia mau kawin. Sembari kita gendutin female-nya guys. Female banyak, female half moon banyak, tapi gue punya warna itu aja. Lu pasti tahu tuh warnanya apa. Oke, mungkin kayak gitu aja guys tips-tipsnya dari gua. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, boleh di kolom komentar. Di sini kita sama-sama sharing. Kalau gua salah-salah, gua mohon maaf. Gua Lazori Beta Konsep. Salam. Buat thumbnail.